Eh, Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatima Dani yang akan memandu jalannya presentasi untuk menjelaskan mengenai demokrasi Indonesia dari kelompok 4. Mungkin untuk anggota persilakan memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Azra Nuraida, selaku pemateri. Kenalkan, saya Alma Triani, pemateri kedua. Perkenalkan, saya Daila Dwi Fauzia sebagai pemateri. Perkenalkan, saya Ranita Ismail Tias sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Putri Aulia dari pemateri. Perkenalkan, nama saya Nopalila sebagai pemateri. Baik, terima kasih kepada anggota kelompok yang telah untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan untuk materi pertama untuk memaparkan materinya. Baik, yang pertama ada pendahuluan. Demokrasi merupakan salah satu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh pemerintah. Semua warga negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Selanjutnya ada latar belakang. Di Indonesia telah banyak penganut sistem pemerintahan. Namun dari semua sistem pemerintahan yang bertahan mulai dari era reformasi 1998 sampai saat ini adalah sistem pemerintahan demokrasi. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dan tantangan di sana sini, sebagian kelompok merasa merdeka dengan diberlakukannya sistem demokrasi di Indonesia. Makna demokrasi. Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos memiliki arti rakyat, sedangkan kratos memiliki arti kekuasaan. Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara.
Prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu prinsip demokrasi sebagai sistem politik. Terdiri dari pertama pembagian kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Yang kedua yaitu pemerintahan konstitusional. Yang ketiga yaitu partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya. Yang keempat yaitu pers yang bebas. Yang kelima yaitu perlindungan terhadap hak asasi manusia. Yang keenam yaitu pengawasan terhadap administrasi negara. Yang ketujuh yaitu peradilan yang bebas dan tidak memihak. Yang kedelapan yaitu pemerintahan yang diskusi. Yang kesembilan yaitu pemilihan umum yang bebas. Dan yang ke-10 yaitu pemerintahan berdasarkan hukum. Selanjutnya, prinsip demokrasi yang kedua, prinsip non-demokrasi atau kediktatoran. Yang pertama, ada pemusatan kekuasaan. Yang kedua, pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional. Yang ketiga, rule of power. Yang keempat, pembentukan pemerintah tidak berdasarkan musyawarah, tetapi melalui dekret. Yang kelima, pemilihan umum yang tidak demokratis. 6. Manajemen dan kepemimpinan yang tertutup dan tidak bertanggung jawab. 7. Tidak ada dan atau dibatasinya kebebasan berpendapat, berbicara, dan kebebasan pers. 8. Penyelesaian perpecahan atau perbedaan dengan cara kekerasan dan penggunaan paksaan. 9. Tidak ada perlindungan terhadap hak asasi manusia, bahkan sering terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang terakhir, penekanan dan tidak mengakui hak-hak minoritas warga negara. Selanjutnya, jenis-jenis demokrasi. Yang pertama, di sini ada demokrasi menurut cara aspirasi rakyat. Demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. Dan ada demokrasi tidak langsung, yaitu sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan. Selanjutnya masih di dalam jenis-jenis demokrasi. Yang kedua, demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Yang pertama, demokrasi liberal merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum. Kemudian yang kedua, demokrasi rakyat merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. Selanjutnya, ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, pemerintah didasarkan kehendak dan kepentingan semua rakyat. Kemudian yang kedua, ciri konstitusional yaitu berhubungan dengan kekuasaan rakyat yang dituliskan dalam konstitusi. Yang ketiga, ciri perwakilan yakni dalam mengatur negaranya, kedaulatan rakyat akan diwakilkan oleh beberapa orang yang sudah dipilih oleh rakyat itu sendiri. Yang keempat, ciri pemilihan umum, yakni sebuah kegiatan politik yang dilaksanakan untuk memilih pihak dalam pemerintahan. Yang kelima, ciri kepartaian, yakni partai akan menjadi media atau sarana untuk menjadi bagian dalam melaksanakan sistem demokrasi. Yang keenam, ciri kekuasaan ialah adanya pembagian dan pemisahan kekuasaan. Yang ketujuh, ciri tanggung jawab ialah adanya tanggung jawab dari pihak yang sudah dipilih untuk ikut dalam pelaksanaan suatu sistem demokrasi. Selanjutnya ada contoh demokrasi. Yang pertama, berdasarkan jenis demokrasi. Yang pertama ini demokrasi langsung, contohnya ikut mencoblos saat pemilu atau pilkada. Dan memilih secara langsung ketua kelas. Lalu yang kedua, demokrasi perwakilan. Contohnya seperti pembuatan undang-undang yang diwakili oleh anggota
DPR. Demokrasi perwakilan dengan sistem pengawasan langsung dari rakyat dibagi tiga. Yang pertama, referendum Timur dan persetujuan yang diberikan oleh rakyat terhadap pembuatan undang-undang dasar. Lalu yang kedua, ada referendum tidak wajib. Contohnya, peranan partai politik tidak begitu menonjol tetapi kehendak rakyat dapat diketahui secara langsung dalam demokrasi. Lalu yang terakhir, referendum konsultatif. Contohnya seperti rakyat sendiri kurang memahami tentang ini, maka pada saat materi undang-undang rakyat hanya diminta persetujuan. Lalu yang kedua ada contoh demokrasi berdasarkan titik perhatian atau prioritas. Yang bagian pertama, demokrasi formal, contohnya adanya keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat. Yang kedua, demokrasi material, contohnya mungkin keberadaan lembaga-lembaga perwakilan rakyat hanya sebagai simbol saja dan hanya mementingkan kepentingan negara saja dibandingkan rakyat. Lalu yang terakhir ada demokrasi campuran, contohnya seperti rakyat memilih wakil di DPRD, kemudian wakil itu dikontrol oleh rakyat dengan sistem representasi. Lalu ada contoh demokrasi. Yang ketiga, demokrasi berdasarkan prinsip ideologi. Yang A, demokrasi liberal. Contohnya dalam demokrasi ini adanya sistem multi-partai dan demokrasi ini telah mendorong untuk lahirnya partai politik. Yang B, demokrasi rakyat adalah demokrasi di mana rakyat yang menentukan saat ada masalah penting. Contohnya pada saat pemilihan presiden dan wakil presiden. Siapa? Lanjutan contoh demokrasi, yang pertama ada mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam semangat Pancasila. Lalu menegaskan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Baik, selanjutnya ada lanjutan contoh demokrasi. Yang pertama itu ada mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dalam semangat Pancasila. Yang kedua ada menegakkan pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Lanjut. Nah, di sini ada kesimpulan. Yang pertama, demokrasi. Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Yang kedua ada prinsip. Nah, prinsip demokrasi memiliki banyak jenisnya, yaitu demokrasi menurut cara aspirasi rakyat, atau demokrasi langsung, demokrasi tidak langsung, dan demokrasi berdasarkan prinsip ideologi, demokrasi liberal, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila. Baik, mungkin segitu saja penjelasan mengenai demokrasi Indonesia dari kelompok 4.
Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Mungkin saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.